teman-teman semua, kembali lagi di channel saya di Cherry Ceria. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, serta diberikan kemudahan dalam setiap urusan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan sharing tentang 4 prinsip dagang warung sembako sukses. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya untuk menekan tombol like, subscribe, serta tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar usaha sembako di channel ini. Dan untuk teman-teman yang sudah support channel ini, terima kasih banyak. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Baik teman-teman, dalam menjalankan usaha warung sembako tentunya kita sudah punya bayangan arah dan tujuan kita dalam menjalankan usaha ini. Tentunya ada beberapa prinsip yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar kedepannya bisa menjadi usaha jangka panjang dan bisa sukses dalam mengelola usaha sembako yang kita miliki. Prinsip yang pertama adalah sikap jujur. Ada pepatah mengatakan jujur adalah sumber dari segalanya. Hal ini membuktikan bahwa kejujuran merupakan sumber utama dari setiap usaha kita untuk menjalankan atau mempertahankan usaha kita di bidang warung sembako. Salah satu contoh pada saat menimbang barang dagangan seperti gula, kopi, minyak goreng, bawang, dan sebagainya. Usahakan kita harus tetap jujur, hindari kecurangan pada saat menimbang barang. Walaupun pelanggan kita tidak tahu, tapi kita harus berpegang pada prinsip kita. Saat kita berbelanja di kulakan atau di agen juga harus jujur, agar hubungan kita dengan pemilik kulakan atau grosir bisa terjalin dengan baik, sehingga kita bisa tetap berlangganan untuk berbelanja. Jadi tanamkanlah kejujuran pada diri kita agar kedepannya usaha kita bisa terus berkembang dan sukses. Prinsip yang kedua adalah disiplin. Nah, untuk poin yang kedua ini sangat menarik ya teman-teman. Dengan disiplin kita dapat membentuk karakter kita, terutama dalam mengatur waktu, kemudian keuangan, dan juga mengatur barang-barang kita. Disiplin waktu kita bisa mengambil contoh dari jam buka toko ataupun jam tutup toko. Jadi untuk jam buka ataupun jam tutup toko ini kita usahakan harus tepat waktu setiap hari ya teman-teman, supaya pelanggan kita ini bisa tahu jam berapa toko kita buka dan jam berapa juga toko kita tutup, supaya pelanggan kita bisa menyesuaikan waktu operasional toko kita dengan jam berbelanja mereka. Misalnya si A ingin berbelanja di tempat kita itu membeli salah satu barang yang ada di toko. Toko kita bukanya jam 7, tetapi mereka sudah datang jam 6. Nah, kalau di kampung, kalau di tempat saya itu, misalnya saya belum buka toko, masih beberesan dapur, tetapi mereka tahu kalau saya itu sudah bangun, jadi meskipun toko itu belum buka, mereka tetap akan memanggil dari pintu samping ataupun pintu dapur ya teman-teman. Hal ini tentunya akan sangat berbeda dengan teman-teman, apalagi posisi usahanya itu berada di daerah pasar. Jadi kita sebagai pelanggan harus datang itu sesuai dengan jam bukanya toko ataupun jam operasional toko-toko yang ada di pasaran. Jangan datang pas toko tutup.
Karena kalau di pasar itu pastinya kalau sudah tutup ya tutup aja gitu. Meskipun kita sudah teriak-teriak manggil karena mereka sudah tutup, jadi kita tetap harus menunggu atau datang lagi besok pas di jam bukanya toko tersebut. Nah, beda dengan jika kita buka tokonya di perkampungan ataupun di rumah kediaman kita ya teman-teman. Jadi pelanggan ini bisa bebas berbelanja di jam-jam yang intinya kita ada di rumah, jadi tetap bisa melayani mereka. Meskipun toko kita tutup, tapi kita ada di dalam rumah, itu mereka pasti tetap akan memanggil untuk berbelanja. Kalau di tempat saya itu seperti itu ya teman-teman. Selain kita harus disiplin waktu, kita juga harus disiplin dalam menyediakan stok barang yang kita jual, agar stok barang selalu ada. Jangan biarkan stok barang yang habis terlalu lama kosong, karena dampaknya tidak baik. Dalam menjalankan usaha sembako ini kita dituntut untuk selalu disiplin juga dalam pengelolaan keuangan. Jadi kita harus membuat catatan harian dan buku kas warung. Catatan ini harus kita kerjakan dengan disiplin, jadi harus diisi setiap hari agar kita terlatih disiplin baik dalam mengatur waktu dan pengelolaan keuangan warung kita. Prinsip yang ketiga adalah bersyukur. Kita harus selalu bersyukur di setiap suka dan duka dalam menjalankan usaha sembako kita. Kita harus ikhlas dan sabar ketika kita dalam ujian. Hindari sifat iri dan dengki agar diri kita menjadi pribadi yang ikhlas dan sabar dalam menghadapi perkembangan zaman ataupun persaingan antara toko sembako di daerah kita. Orang lain bisa saja meniru dagangan kita, dan semua orang berhak untuk memulai usaha warung sembako ini, tetapi tidak untuk rezeki. Prinsip yang keempat adalah prinsip matematika. Dalam menjalankan usaha sembako, kita harus pintar-pintar dalam mengelola usaha kita supaya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi, prinsip matematika ini akan membantu kita untuk mengukur besar ataupun kecil pendapatan kita setiap hari. Lebih baik kita mengambil keuntungan sedikit tapi perputaran barangnya cepat, daripada kita mengambil keuntungan besar tapi perputaran barangnya lambat. Bagaimana cara kita mengambil keuntungan? Harus kita perhitungkan sebaik mungkin supaya kita tidak makan ke modal. Kita harus rajin mengecek perkembangan harga pasaran. Karena untuk barang sembako ini harganya tidak stabil ya teman-teman, terkadang naik dan turun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu support channel saya ini dengan like, subscribe, serta menekan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru seputar informasi dan berbagi pengalaman seputar usaha warung sembako ini. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam satu profesi.